Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam sejahtera. Saat ini kita bersama turut ambil bagian dalam ibadah Rabu Abu, Rabu 17 Februari 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan diri, menyediakan waktu, mempersiapkan hati dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Mengenakan pakaian sopan, menjaga ketenangan dan kehikmatan dalam ibadah. Menyiapkan abu atau media alternatif lain sebagai simbol abu yang akan kita torehkan pada dahi kita masing-masing sesuai panduan pada tata ibadahnya. Sebelum memasuki ibadah ini, marilah sejenak kita menenangkan diri dalam saat teduh. Umat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bersama kita berdiri dan menyanyikan lagu dari buku Kidung Jemaat nomor 353, bait 1, 3, dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai mari
Kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa kita. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam emberan kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakan kasih-Nya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan kesal. Kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah.
bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa kita. Kami mengingat kembali dan merayakan ketika Engkau yang adalah Juru Selamat akan memasuki penderitaan-Mu untuk menyelamatkan kami manusia dari dosa-dosa kami. Kami akan merenungkan firman-Mu itu. Kami akan merenungkan kembali kisah itu. Kiranya kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu kami dengarkan, kisah yang terjadi waktu itu pun kami dapat mengambil maknanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ke-17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaran, ku selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena
Bacaan kedua dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah telah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya dari hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberikan sebab orang tersandung, supaya pelayan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya dan dalam berjaga-jaga, dan dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beragama, agama yang kita anut selalu mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan hal-hal baik yang mestinya kita lakukan. Agama kita mengajarkan kesalehan, supaya kita pun menjadi orang-orang yang saleh. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus selalu diajak untuk memperhatikan apa yang diajarkan oleh Kristus tentang kebaikan dan tentang kesalehan. Namun pada prakteknya terkadang tersisip di dalamnya kepalsuan di dalam menjalankan kesalehan yang diajarkan Kristus. Ternyata ada kesalehan yang palsu. Tetapi apakah ada kesalahan yang palsu? Ya, kita nggak tahulah. Nah, di dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus juga mengajarkan tentang kesalehan itu. Kesalehan. Hati-hati, jangan sampai kita membacanya terpleset. Ya, kesalehan. Dan ada 3 hal yang diantaranya yang Yesus ajarkan kepada kita. Kesalehan itu dapat diwujudkan dalam hal yang pertama, memberi sedekah. Yang kedua, tentang berdoa. Dan yang ketiga, tentang berpuasa. Di antara banyak hal-hal
baik yang Kristus ajarkan. Nah, kita merenungkan 3 hal ini. Kepalsuan yang terjadi di dalam kesalehan itu terletak pada motivasi dari orang yang mencoba mewujudkan atau melakukan kesalehan-kesalehan tersebut. Apa sih tujuannya dia melakukan itu? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Dan hati-hati, karena terkadang beda tipis tujuan atau motivasi yang menurut kehendak kita dengan kehendak Allah. Sangat beda tipis. Tetapi bolehlah kita belajar tentang hal itu sambil kita mengingat kembali dan mengintrospeksi diri kita. Yang pertama tentang hal memberi sedekah. Hal memberi tentunya juga sudah sering kita melakukan hal itu. Sudah banyak yang kita beri, dalam tanda kutip, yang kita berikan. Nah, kembali, ternyata ini bisa terselip kepalsuan di dalamnya atau motivasi-motivasi yang kurang tepat. Yesus mengingatkan ketika engkau memberi sedekah, ketika engkau memberi sesuatu, ketika kita ingin memberi atau berbagi, jangan kita mencanangkan atau kita dengan pamrih memberi itu. Maksudnya ada sih orang yang memberi tetapi dia ada pamrihnya atau menuntut imbalan. Kalau pamrih atau imbalan yang diharapkan tidak terpenuhi, nah maka kemudian dia bersungut-sungut atau kapok memberi. Tetapi kita diajarkan ketika memberi tidak perlu kita dengan pamrih. Dengan tulus, beri dengan tulus tanpa menuntut apa-apa. Ya aku beri, ya aku bantu, ya aku bagi. Oke, aku memberi persembahan. Tetapi, ada tetapinya. Ini yang Kristus ajarkan supaya tidak terjadi. Ketika memberi, berilah itu tanpa pamrih. Ketika engkau memberi sedekah, jangan sampai tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu. Artinya adalah ketika kita memberi sedekah, ketika kita mau berbagi dengan sesama kita, dengan saudara kita, ketika kita mau memberi persembahan, jangan sampai keinginan-keinginan kita masuk di dalam motivasi. Tujuan utama kita memberi yang adalah ungkapan syukur atas kasih dan berkat Tuhan itu. Tuluslah memberi. Kemudian hal yang kedua tentang berdoa. Yesus menggunakan contoh orang-orang Farisi. Kita tahu orang Farisi adalah orang-orang atau kelompok orang yang belajar dan memahami tentang hukum Taurat, tentang hukum keagamaan. Tetapi di dalam melakukannya, mereka seringkali keliru dalam motivasinya. Dalam hal berdoa, mereka berdoa di pinggir jalan, di tikungan jalan,
di pasar supaya orang melihat bahwa dia sedang berdoa dan dia merupakan orang yang saleh. Tetapi Yesus mengajarkan, kalau kita berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Oh, berarti kita berdoanya bukan di tikungan jalan, bukan di pasar, bukan di tengah keramaian, tetapi di kamar, tempat yang tersembunyi. Mungkin ini yang pernah kita dengar, mungkin ini juga pernah diajarkan kepada kita. Berdoalah di dalam kamar, tempat yang tersembunyi. Tetapi tempat yang tersembunyi itu ternyata bukan sekedar tempat seperti kamar itu. Tetapi tempat yang tersembunyi itu adalah ketika kita berdoa, jangan sampai kembali keinginan-keinginan kita ini masuk di dalam motivasi kita berdoa. Kita berdoa karena menginginkan sesuatu. Kita berdoa karena ada kepentingan-kepentingan. Kita berdoa karena ada harapan-harapan dari dalam diri kita. Sehingga ketika yang kita doakan kemudian tidak terkabul, lalu kita ngambek, kita marah, dan tidak lagi mau berdoa. Berdoalah di tempat yang tersembunyi, dengan tulus, tanpa ada embel-embel keinginan-keinginan dari diri kita. Doa yang tulus dapat kita uji. Ketika kita sedang mendoakan seseorang yang sedang kritis, dan ternyata orang itu adalah orang yang kita benci. Kira-kira kata-kata apa yang ada di dalam doa kita itu? Ini adalah ujian bagi kita, ketulusan kita berdoa. Dan hendaknya ketika kita berdoa, kita menyerahkan segala sesuatunya pada kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Kemudian hal yang ketiga tentang berpuasa. Yesus mengingatkan juga, ketika berpuasa jangan juga seperti orang munafik. Mereka berpuasa lalu mereka pasang muka memelas, supaya orang lain melihat bahwa dia sedang berpuasa, supaya orang lain melihat bahwa dia sedang melakukan ritual keagamaannya, bahwa mereka sedang melakukan sebuah kesalehan. Ternyata itu menjadi kesalahan. Yesus ajarkan ketika berpuasa hendaklah cuci muka. Artinya jangan tunjukkan muka yang muram, tapi muka yang berseri, supaya orang tidak perlu tahu bahwa kita sedang puasa. Puasa ini juga dapat diartikan macam-macam. Bisa berpuasa berpantang makan, atau berpuasa dengan berpantang yang lain. Saat ini Bapak Ibu Saudara, di saat pandemi COVID-19, sesungguhnya kita juga sedang diajak berpuasa. Bukan berpuasa dari makanan, tetapi kita diajak berpuasa untuk berkumpul. Kita diajak berpuasa untuk bepergian yang tidak begitu penting. Nah, terkadang ini menjadi kejenuhan, sehingga akhirnya mereka bosan dan akhirnya melanggar protokol yang diberlakukan, melanggar kedisiplinan, dan akhirnya mereka pun tidak peduli lagi. Tetap mereka pergi jalan-jalan atau berkumpul, entah di restoran, entah di tempat-tempat hiburan atau di mana. Yang tentunya itu beresiko untuk penyebaran virus corona. Bapak Ibu Saudara,
di masa pandemi ini, kita diajak untuk menunjukkan kesalehan kita dalam hal bersedekah, dalam hal memberi. Banyak saudara kita yang tentunya sedang menunggu uluran tangan kita karena berbagai pergumulan yang mereka hadapi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga diajak terus untuk berdoa dan berharap supaya pandemi ini segera berlalu. Tetapi kembali, kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Demikian juga berpuasa, banyak hal yang harus kita batasi di saat pandemi ini, supaya kita dapat memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Bapak Ibu Saudara, Rabu Abu sebagai momentum kita untuk kembali menghayati minggu-minggu menjelang Paskah, di mana Kristus yang sudah merelakan dirinya untuk menebus dosa manusia. Kita diajak untuk merenungkan hal itu, tentang kesalehan kita tadi, supaya kita juga akhirnya dapat menunjukkan kebaikan, menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan nantinya, tetapi 3 hal ini sebagai dasar dari kesalehan di antara yang lain. Mari kita melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita, supaya kesalehan yang kita wujudkan ini tidak palsu, tapi tulus dari hati kita. Kesalehan, kebaikan yang kita nyatakan bukan karena keinginan diri kita, kepentingan diri kita, tetapi sesungguhnya kita hendak menyatakan karya keselamatan yang telah Kristus nyatakan kepada kita semua. Momen Rabu Abu ini, marilah kita merenungkan dan mengintrospeksi diri, mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara, diberikan waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Tuhan.
Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah, padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya. Secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengaku dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali jadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, marilah kita menorehkan abu pada dahi kita sambil mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Aku adalah debu dan akan menjadi debu.
Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Aku adalah debu dan akan menjadi debu. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titikmu, sabda penuh ampun. Layak aku tengada menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesat ini ku unjuk padamu. Layak aku tengada menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Dengan berdiri, kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan. Anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita, ciptaannya yang rapuh, dinyatakan dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka singkapkanlah topeng rohani kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan tulus sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang kita torehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbarui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu. Hosana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosana, amin. Hosana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosana, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil